Cicinri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan dan ukuran dispersi. Artinya nanti kita mengukur ukuran gejala pusatnya, artinya pemusatan datanya. Nah, pemusatan data itu kalau saya ilustrasikan, misalkan kita di ruang kelas. Nah, mahasiswa itu bagaimana ininya, posisinya. Nah, kalau misalnya pusatnya di mana paling banyak mahasiswa duduknya, di tengah, di belakang, atau di depan. Nah, itu kita biasanya rata-rata mahasiswa di mana. Terus kita suka lebih banyak mahasiswa di mana duduknya. Kemudian titik tengahnya di mana sih mahasiswa itu duduknya, seperti itu saya kalau kita ilustrasikan. Sedangkan kita bedakan untuk dispersi, artinya penyebaran datanya, oh mahasiswa yang paling dekat dengan dosen atau paling dekat dengan kalau di kelas misalnya papan tulis misalnya itu. Jadi ada jangkauannya, ada yang paling dekat, nanti ada mahasiswa yang paling jauh jangkauan ininya yang duduknya dari depan. Nah, berarti itu nanti ukuran dispersi. Tapi kalau rata-rata misalnya median, modus itu ukuran pemusatan data. Nah, ukuran dispersi itu ada jangkauan, ada jangkauan kuartil, ada jangkauan presentil, jadi seperti itu nanti. Nanti ukuran pemusatan data itu kita cari rata-rata hitungnya. Berapa sih rata-rata mahasiswa duduknya di mana? Seperti itu. Kalau saya ilustrasikan duduk. Tapi nanti kalau ilustrasinya data, misalnya jumlah saham perusahaan misalkan, maka kita menggunakan rumus ini untuk yang sudah dikelompokkan. Jadi datanya dikelompokkan. Berarti X bar atau rata-rata hitung itu disimbolkan dengan X bar. Nah, ini. X bar rumusnya apa? Sigma FI dikali MI atau sigma FI dikali XI. Ini ada yang kalau titik tengah itu ada yang menyimbolkan M, ada yang menyimbolkan X. Jadi ini tergantung. Nanti kita kalau di sini di awal di M, tapi nanti di hitungan di bawahnya nanti pakai X. Jadi di sini kita seragamkan saja. Ini menjadi XI ya. Jadi artinya apa? F1 kali MX1 ditambah F2 kali M2 dan seterusnya, atau X2 ditambah dibagi dengan sigma, artinya jumlah. Di sini kemarin kita udah simbol sigma itu jumlah, makanya ini dijumlah tanda tambah. Jadi itu di mana F-nya itu frekuensi, berarti nanti frekuensi absolutnya yang diinikan badan titik tengahnya di sini. Ini untuk rata-rata hitung. Ini hanya rumusnya yang kita iniin dulu ya, dipahami dulu. Kemudian ada median. Median itu titik tengah. Nah, median karena sudah kita tahu median itu di tengah, ini rumusnya. Tapi bawah kelas median dibagi N/2 dikurang sigma F, ini frekuensi sebelum kelas mediannya dibagi frekuensi kelas mediannya dikali interval. Nah, ini untuk median, rumus median yang data berkelompok. Kemudian untuk rumus modus, tepi bawah kelas modus, kemudian ditambah D1. Ini selisih frekuensi kelas modusnya ya dengan frekuensi sebelumnya. Dan ini yang D2, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, dikali dengan interval. Nah, contoh penerapannya kita masukkan di sini. Ini ada data-data loh, distribusi frekuensi. Harus saya admit yang ini ya. Nah, di sini, ini frekuensinya ada 2, 3, 11 ini. Nah, di sini kemarin kita butuh frekuensi kumulatif untuk nanti mencari median dan modusnya. Kita ingat frekuensi kumulatifnya di sini 2, kemudian kita jumlahkan. Kemarin gitu kan mencari frekuensi kumulatif, 2 tambah 3 di sini 5, 5 tambah 11 di sini 16, 16 tambah 20, 36, 68, 93, di sini 100. Ini frekuensi kumulatifnya. Nah, tadi kalau kita datanya di sini X bar atau cari rata-rata hitung, maka di sini kita butuh titik tengah atau XI atau MI tadi ya. XI-nya berapa? 30 ditambah 39, berarti di sini titik tengahnya 34,5 apa 35,5? Coba 30 tambah 3, 34,5 ya?
34,5. Ini di sini nanti 44,5. 54,5. 56 4,5, 74,5, 84,5, 94,5. Nah, di sini kita mencari supaya tadi rata-rata hitungnya kita ini berarti dikalikan F1 kali X1. Nanti kita butuh sigmanya, artinya kita butuh jumlahnya. Kita kalikan dulu. F1 dikali ini. Di sini FI kita butuh ini. FI dan XI. FI dikali XI berarti di sini 34,5 dikali 2. Ini kita kalikan nanti di Excel aja, kita ada ininya ilustrasinya nanti di sini ya. Baru berapa sih keseluruhannya? Nanti kita bagi dengan sigma F, sigma X-nya itu yang ini. Itulah nanti rata-rata hitungnya. Sekarang kita bagaimana cara mencari kelas modusnya atau mediannya dulu, mediannya. Tepi bawah kelas median dibagi N/2 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya. Saya buat di sini ya, modus sama dengan tepi bawah kelas median. Di sini kan kita nggak tahu mana kelas mediannya. Jadi ingat, median itu definisikan, median itu titik data tertengah atau nilai tertengah. Karena di sini datanya 100, berarti kira-kira mediannya ada di kelas berapa? Tengah-tengah bagi 2. Kalau bagi supaya median tengah itu kan 100 dibagi 2 kan. Berarti ada 50. Nah, frekuensi kumulatif 50 itu ada di kelas ke-5. Di sini dia kelas mediannya. Antara 70 dan 79 sampai 79. Tapi kita belum tahu di sini nilainya. Kita tahu kelas mediannya di sini. Kalau sudah kita tahu kelasnya, berarti tepi bawah kelas median. Di sini tepi bawahnya berarti 69,5. Tepi bawah dikurang 0,5 ya. Bentar dulu saya lihat yang masuk. Admit all dulu. 69,5 berarti 69,5 ditambah N/2. N-nya 100. Berarti 50. 50 dikurang sigma frekuensi sebelum kelas mediannya. Kelas mediannya yang ini. Frekuensi sebelumnya mana? Frekuensi kumulatifnya berarti yang ini. 36. Dibagi dengan frekuensi kumulatif kelas mediannya. Makanya di sini bedain ya. Tunggu dulu ya, saya ini masih ada yang ini. Bedain. Kelas median, ini kelas mediannya. Saya buat ini ya, biru. Ini kelas mediannya. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya itu yang ini. Yang 36 ini. Frekuensi kelas median, absolut kelas mediannya 32. Maka kita masukkan nilainya. Di sini 32. Intervalnya berapa? Intervalnya 30 sampai 39 ada 10. Maka di sini modusnya sama dengan 69,5 ditambah 50 dikurang 36 itu 14. 14 kali 10 140 per 32. Nah, 140 dibagi 32 itu berapa? Ntar dulu ya, saya iniin ya. Kita pakai, nanti kalau kita di Excel tinggal gampang aja. 140 dibagi dengan 32, dapat 4,375. Saya jumlahkan langsung ya, dari 69,5, 69, jadi dapatnya 73,8. Ini modusnya, 73,8. Jadi itu cara mencari modus. Kemudian kita cari median. Median, ingat tadi rumusnya tepi bawah kelas median ditambah D1 plus D1 tambah D2 dikali dengan C. Ini masih banyak yang mau masuk ya, bentar ya. Berikutnya kelas mediannya. Nah, kelas mediannya itu sama juga tadi median modus. Modus itu nilai yang paling sering muncul. Saya buat di sini modus. Modus. Rumusnya tadi tepi bawah kelas modus ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali dengan C. Nah, kita tahu, cari dulu kelas modusnya. Di sini modus itu nilai yang paling
banyak frekuensinya mana? Yang paling besar. Ini ada di 32. Yang ini 2, ini. Jadi kita bukan frekuensi kumulatif. Kalau frekuensi kumulatif nanti ini yang paling tinggi. Jadi kita lihat frekuensi absolutnya. Nah, berarti kita sudah tahu kelas untuk ininya. Tetap di kelas kelima, 70 sampai 79. Berarti tepi bawahnya 69,5 ditambah D1. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti ini 32 dikurang 20. Ini banget ya. Aduh, saya hapus dulu yang ini, yang lainnya. Semak banget. Nah, sini tadi 36. Nah, selisih kelas frekuensi kelas modus, berarti kelas modusnya frekuensinya ini 32. Frekuensi sebelum modusnya 20, berarti di sini 12. D1-nya 12. Kemudian D1 tambah D2, D1-nya 12, D2-nya berapa? 20 di 32 dikurang 25, ini frekuensi sesudahnya. Jadi 32 dikurang 25, berarti 32 dikurang 25, 7, ya, 7 ditambahkan 12, berarti 19 kali 10. Maka di sini 69,5 ditambah 120 per 19. Iya, benar kan? Tinggal kita dapatkan hasilnya nanti, tolong cek di kalkulator. Kemudian nanti ada fraktil. Ada kuartil, desil, dan presentil. Sama semua, ini juga rumusnya sana. Cari posisinya dulu, artinya posisinya di sini kuartil. Kuartil itu ada 3 kan, karena seperangkat data dibagi 4. Misalnya ini data banyaknya 100. Kalau kita bagi 4, misalnya seperti ini. Berarti ini Q1, ini Q2, ini Q3. Nah, ini kalau kuartil pertama berarti cari posisinya. Tapi bawah kelas kuartil ditambah IN per, berarti 1 kali N. Kalau N-nya 100 bagi 4 dikurang sigma F dibagi dengan frekuensi kuartil dikali dengan interval. Kalau Q2 berarti di sini 2 kali N. Kalau Q3 3 kali N, ini yang ini. I-nya itu kan untuk 1 2 3, maka ini kalau kuartil 1 1, kalau kuartil 2 2, kuartil ketiga 3. Jadi contoh aplikasinya kita cari kuartil kedua, misalnya kuartil kedua. Kita masukkan 2 kali N. Data kita di sini 100. 2 kali 100, 200 dibagi 50 bagi 2. 200 bagi 4, 50. Berarti di frekuensi 50 yang ininya. Kuartil keduanya. Kalau kuartil pertama, berarti posisinya dulu IN 1 IN per 4. IN per 4. Rumus posisinya dulu ya. 1 dikali N. N-nya 100 bagi 4. Berarti 25. Berarti posisi kuartil 1 itu ada di sini. Karena dia lihat frekuensi kumulatifnya. Di sini 36. Kalau di sini masih 16. Belum mencakup 25. Di sini ya. Kalau kuartil ketiga posisinya berarti 3 kali 100 bagi 100 bagi 4 berarti 75. Dia posisinya di 75. 75 itu di kelas yang ini. Jadi ini baru posisi kuartil 1, posisi kuartil 2, posisi kuartil ketiga. Nah, kalau sudah tahu posisinya, tentunya kita tinggal masukkan aja rumus. Di bawah kelas kuartil ke 1 dibagi, seperti itu kan. Nanti saya hapus dulu yang ini. Rumusnya kalau mencari kuartil ke 1. Berarti kita masukkan kuartil 1. Misalkan di sini kuartil 1, di mana sih ini highlight? Kuartil 1 sama dengan tepi bawah kuartil 1, tepi bawahnya di sini 59,5. 59,5 tambah IN per 4 tadi, berarti 25 dikurang
frekuensi sebelum kelas kuartil. Sini, frekuensi sebelum kelas kuartil pertama itu yang ini, 16. Bagi dengan frekuensi kelas kuartil satunya, 20. Dikali 10. Ini kuartil 1. Kuartil kedua, nanti hasilnya aja. Ini saya ini. Berarti kelas ini tadi. Tapi bawahnya 69,5 ditambah IN per 2. 2 kali, sorry bukan IN ya. Ya, I-nya 2 kali N, 200 per 4. Ini 50 dikurang frekuensi kelas sebelum kuartilnya. Ini kuartil keduanya. Frekuensi sebelumnya ini ada 36. Dibagi 32 dikali dengan 10. Ini kuartil satunya. Untuk kuartil ketiganya, kuartil ketiga berarti kelasnya di sini. Yang 93 ini, yang ini. 93 di sini ya, ini. 79,5 ditambah 75. 75 ini dari sini tadi IN per berapanya. Dikurang frekuensi sebelum kelasnya. Ini frekuensi kelasnya yang 9 ini berarti 68. 68 dibagi dengan frekuensi kelas kuartil ketiganya 25 kali 10. Ini untuk kuartil. Desil juga sama, tinggal kalau desil itu sama, tinggal pembagiannya aja di sini. Kalau desil dibagi 10, kalau persentil dibagi 100. Itu untuk pemusatan data. Nah, kita sekarang masuk ke ukuran penyebaran data. Nah, ini kemarin sudah kita terapkan, range itu nilai maksimal dikurang nilai minimal. Dan simpangan rata-rata atau mean DPS, karena data kita berkelompok, kita menggunakan rumus ini. Jadi kita cari simpangan rata-rata itu 1 per N, berarti 1 per 100, 1 per 100, dikali sigma. X dikurang X bar tadi. X-nya yang ini, XI-nya, sebenarnya kita belum ada. Nanti kita terapkan, saya masukkan, kita aplikasikan aja di Excel. Saya stop, saya langsung ke Excel aja ya. Ini tadi baru kelas ngajar tadi. Jadi ini data mentah nih. Di sini ada data mentah nih. Yang ini data mentahnya. Ini yang A data mentah, ada di sini ada 100, ada 100 data ya. 100 nilai. Di sini tentang komputasi. Ini distribusi frekuensinya. Kemudian kita ini FI-nya. Kemudian di sini sudah ada nilainya 40 tambah 45 ya, 47,5 misalkan di situ sudah ini. Jadi titik tengahnya di sini karena intervalnya 45 sampai ini 50, intervalnya 6. Maka kita masukkan. Kita cari dulu tadi rumusnya, kalau mau mencari simpangan rata-rata kita butuh XI dikurang X bar. Iya kan? Di slide tadi XI dikurang X bar. XI dikurang X bar. Oke, terus ini kita sudah ada XI-nya. Kita mau mencari rata-ratanya. Kita kalikan dulu F1 dikali M1 atau X1 ditambah X1, X2 dikali F2 dikali M2. Nah, ini cara mengalirkannya satu aja tambah sini. F1-nya mana? Yang 4 ini. Oke, saya ulangin. Ini misalkan saya hapus. Kita butuh pengalian frekuensi kumulatif, bukan kumulatif, frekuensi absolut kita kalikan dengan XI-nya. Berarti sama dengan frekuensi dikali dengan XI-nya. Enter. Kita butuh sigmanya kan. Sigma itu di sini. Berarti ini kita klik and drag. Nah, kita panggil si sum di sini untuk mencari sigmanya. Sum, klik and drag sampai batasnya. Kemudian kan inilah hasil jumlah sigma F kali X. Jadi bacanya sini, ini sigma, ini simbol sigma, FI kali XI. Untuk X bar itu apa? Ini dibagi dengan frekuensi. Jadi di sini saya buat kolom ke P12 dibagi N12. Hasilnya berarti nilai rata-ratanya 68,68. Ini nilai rata-rata.
Kemudian kalau median, median itu kita tadi tahu titik tertengah. Nah, di sini karena datanya ada 100, berarti mediannya kira-kira di data 50, N per 2. Namanya 100 bagi 2 ya. Jadi definisinya dulu. Kalau kita sudah tahu mediannya di mana? Oke, penjelasan jangan terlalu cepat, otaknya belum ini. Soalnya kalau Zoom itu, karena kita dibatasi ya. Oke, saya ini. Median tadi sama dengan titik tengah, artinya ya. Kemudian, ini data kita 100. Tengah-tengah 100 berapa? 100 dibagi 2, 50. Berarti data kita di 50. Jadi mediannya itu ada di 50. Ini yang kuning ini. Ini mediannya. Ini kelas median yang kuning. Konsentrasi yang kuning kelas median, kalau sudah kita tahu, berarti kita tinggal masukkan rumusnya. Rumus median itu tadi apa? Tepi bawah kelas median ditambah IN per 2, I-nya 1, karena median kan nggak ada 2, 3, berarti 1 dikali 100, atau N per 2 aja deh, 100 bagi 2, 50, maka kita masukkan di sini. 68,5, ini kan tepinya. Ini batasnya. Kalau tepi dikurang 0,5 kan berarti 68,5 ditambah ini 50 tadi hasil dari 100 bagi 2. 50 per 2 dikurang 46. 46 ini frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya. Kelas mediannya yang kuning. Ya. Dibagi dengan ini pun salah ini mediannya. Dibagi dengan frekuensi kelas mediannya. Frekuensi kelas mediannya itu adalah 31, bukan 1. Bukan 30. Frekuensi kelas mediannya yang absolut, yang ini. Yang ini, 31 ya. Dikali dengan interval, intervalnya 6. Ini 6, dapat dari mana 6? Dari hasil 45 sampai 50, intervalnya ada 6. Tinggal enter aja. Jadi 69,27. Itu mediannya. Kemudian kita cari modus. Kalau modus itu sama, kita translate dulu. Arti modus itu apa sih? Oh, nilai yang paling banyak muncul atau frekuensi yang paling banyak muncul. Nah, frekuensi yang paling banyak muncul di antara frekuensi absolut, kita lihat frekuensi absolut, jangan frekuensi kumulasi. Kalau frekuensi kumulatif, nanti yang paling banyak ya kelas ke ini, karena 100. Tapi kita ke frekuensi absolut. Nah, frekuensi absolut sama, berarti modusnya masih di kelas yang kuning ini. Tinggal masukkan rumus modus tadi. Modus itu tepi bawah kelas modus, ditambah D1 kurang D2, D1 tambah D2 dibekali dengan C. Nah, D1 itu hasil pengurangan dari ini. 31 dikurang 30. Untuk D2-nya, 31 dikurang 20. Itu. Jadi ini kelas modusnya yang kuning ini frekuensinya. Kalau D1 itu 31 dikurang sebelumnya yang 30 ini. Kalau D2 31 dikurang 20. Maka kita masukkan kelas modusnya. 68,5 ditambah kan 30 kurang 31 ini 1. Kemudian dibagi dengan 30 kurang masih azan ya. 30 dikurang 10 itu 11, ditambah 1 karena D1 tambah 2, 12. Jadi hasilnya nanti ini kalikan lagi dengan interval hasilnya 69. Berikutnya apa lagi? Ada kuartil. Tadi kita sudah bahas kuartil pertama. Kuartil pertama itu karena datanya 100, berarti kita bagi IN per 4. I-nya itu 1 karena kita mencari kuartil ke 1, N-nya 100. 4 bagi 4. 100 bagi 4 berapa? 25. Berarti 25 itu di kelas yang hijau ini. Kenapa yang ini? Kalau misalnya kelas yang ini nggak cukup. Ini masih frekuensi kumulatifnya 26. Jadi ada di kelas 25 yang ini kuartil pertama. Tinggal masukkan rumus kuartil pertama. Tepi bawah kuartil 1, 62,5 dibagi IN per 4, berarti 100 bagi 4, 25. Dikurang frekuensi sebelumnya, 16, yang ini 16. Dibagi dengan frekuensi
kelas kuartil satunya 30. Dari kali interval, hasilnya inilah kuartil satunya. Itu untuk kuartil. Begitu juga nanti cara pencarian kuartil ketiga. Kita copy aja misalnya kuartil kedua, ketiga. Kita copy ke sini. Ini yang ini kuartil 1, ini nanti kita kuartil 2 ya. Tangga dulu. Tapi masih salah, itu harus kita perlu edit lagi ininya. Ini kuartil ketiga saya buat. Kita tinggal ngerubah apanya. Rubah angka-angka ininya, rumusnya kan tetap sama. Kalau kuartil ketiga kita cari posisi dulu. Posisinya berapa? IN per 4. I-nya 2 karena kita mencari kuartil kedua. N-nya 100, jadi 200 per 4, berarti 50. 50 itu ada di posisi ini yang kuning. Nah, kalau sudah, kita ini tinggal masukkan di sini. Angkanya 60, berapa? 60. Yang kuning ini 68,5. Tinggal ganti angka 68,5. Yang di sini tinggal ganti angka 50. Dikurang kelas kuartilnya 31. Dikurang 46, 50 kurang 46 ya. Ini dikurang yang ini ya. Dibagi dengan 31. Enter. Ini hasil kuartil kedua. Kuartil ketiga juga begitu. Kuartil ketiga 35. 3 dikali 100. Kan tadi rumusnya yang saya iniin lagi. Berarti harus hafal rumus ya. Kelas kuartil. Ini kuartilnya tadi. Ingat rumus ini aja. I itu melambangkan urutan keberapa. Sama kemarin seperti sigma. Makanya di sini diingat harus hafal rumus ini. Kalau ini sudah mengikuti, tinggal kamu iniin. Kalau desil bagi 10. Kalau persentil bagi 100. Itu saja yang diingat. Nanti I1 itu menunjukkan apa? Kalau posisinya tadi ini 3N. Dibagi kalau kuartil bagi 4. Kalau N-nya ada 100 berarti 300 bagi 4 sama dengan berapa? 300 bagi 4. 75. 75 itu ada di mana? Kelasnya. 75 masih di kuning ini ya. Masih di kuning ini. 300 bagi 4 berapa? Coba diiniin 75 ya. Benar ya? 300 bagi 4 75. Nah, ini kelasnya berhimpit kuartil ketiganya. Berarti kita tinggal masukkan aja. Ini 68,5. 68,5. Nah, bedanya di sini. Kalau ini 75, kemudian frekuensi ininya kita kurangkan. Di sini 44. Dikurang frekuensi sebelum kelas frekuensi kumulatif sebelum itunya kelas kuartilnya berarti 46 dibagi dengan 31 masih tetap dibagi 31 dibagi enter. Nah, inilah kuartil ketiga. Jadi ini kuartil ke-1, kuartil kedua, kuartil ketiga. Itu seperti itu. Kemudian kita mencari simpangan rata-rata. Kamu harus ingat simpangan rata-rata tadi 1 per N dikali sigma X dikurang X bar pangkat. Nggak ada pangkat ya, pangkat 2 nanti untuk yang ini. Nah, ini kita butuh X dikurang X bar dulu. X barnya itu yang ini, nilai rata-rata. Nah, ini kita absolutkan sama dengan, karena tadi di slide itu absolut, artinya tandanya nanti kalau hasilnya negatif, misalkan kenapa ini nih, 47,5 ini ya, 47,5 dikurang 68,5, hasilnya positif apa negatif? Negatif, makanya kita di sini butuhkan absolut sama dengan ABS buka kurung X I dikurang dengan X bar. X barnya ini. Karena X barnya cuma satu kolom ini, supaya nanti kalau kita klik and drag, nggak kemana-mana, kita kasih simbol strings. Kita kasih dolarnya. Enter. Di mana salahnya? AB, ABD. Orang mau ketik ABS.
Harusnya ABS ya, absolut, bukan ABD. Klik and drag. Nah, kita dapat ini X bar-nya. X kurang X bar. Tapi kita butuh ini, kolom yang ini, semua ini kita kalikan dengan kolom yang frekuensi. Frekuensi ini. Maka di sini muncullah tabel baru. Frekuensi kita jodohkan dengan si X kurang X bar. Maka kita panggil si frekuensi. Hey, frekuensi, come here. Oke, udah panggil. Dia ditempat di kolom N4, baris 4. Kemudian kita kali dengan X kurang X bar. X kurang X barnya mana? Tetangga sebelah. Nih, tetangga sebelah kita jodohin mereka. Kita nikahkanlah mereka. Klik, enter, klik, and drag. Nah, yang kita butuh jumlahnya. Sigmanya, panggil si sum. Panggil si sum dulu. Sum, klik and drag, enter. Inilah sigma FI dikali XI dikurang X bar. Nah, untuk simpangan rata-rata, jumlah yang ini dibagi dengan N. Dibagi dengan 100. Berarti 66,28. Jadi seperti ini. Yang ini R baris, kolomnya kolom R, barisnya baris ke 12. Makanya di sini R12 dibagi dengan yang ini 100. N12. Hasilnya 6,28 seperti itu. Sampai sini paham? Nanti ada jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil ini ada kuartil 1, 2, 3. Berarti JK-nya saya di sini tulis JK Bang Jokowi ya, sama dengan setengah kuartil ketiga. Nah, di kuartil ketiga. Kuartil ketiga dikurang kuartil ke-1 dibagi dengan 2 atau di setengah juga bisa ya, dibagi 2. Ini jangkauan kuartil. Untuk jangkauan presentil dicari dulu presentilnya. Misal kita nanti cari presentilnya di sini. Presentil ke-10 sama presentil ke-90. Presentil 90. Rumusnya tadi sama kan, IN juga, cari juga presentil ke 90 misalnya. Ayo, 90 kali 100 dibagi dengan presentil itu 100, berarti tetap aja 90. Berarti kelas presentilnya ada di sini. Saya kasih warna ini. Ini kelas presentilnya, sama 90. 90 di sini ya, bukan di sini ya, yang 97 ya. Aduh, tidak ada yang membilangin saya nih. Kelas yang ini, karena 90. 90-nya dari mana, Bu? Oh, dari sini. Kita nyari misalnya presentil 90 dikali N. Kebetulan N-nya 100. Jadi 9.000 ya. 90 ini 9.000 dibagi 9.000 bagi 100. Tetap aja presentil itu kan dibagi 100. Makanya ininya 90. Berarti kalau sudah nampak kelasnya, tepi bawah kelas presentilnya dulu. Berarti sama dengan tepi bawahnya mana? Tinggal cari yang kuning. 74,5. Ini dikurang 0,5. 74,5 ditambah. Di sininya 90 ya, IN per ini 90. IN tadi kan 90 kali 100 dibagi 100 berarti 90 dikurang frekuensi kelas sebelumnya. Berarti yang 77. Kalau ini yang kuning, yang orange ini kelas presentil ke 90-nya, berarti 77 ini frekuensi kelas sebelum presentilnya dikurang 77 dibagi dengan frekuensi kelas presentilnya dibagi 20 yang ini. 20. Dibagi 20 dikalikan nanti interval. Dikalikan dengan intervalnya berapa? Intervalnya adalah 6. Hasilnya 78,4. Kita cari presentil yang ke-10. Berarti 10 dikali 100, karena datanya ada 100. Presentil itu kan pembagiannya 100. Berarti 10 dikali 100 bagi 100 berarti tetap 10. Nah, 10 itu ada di mana? Di frekuensi yang ini, kelas yang ini. Mau warna apa lagi nih, udah kayak kue lapis.
Nah, ini untuk presentil yang ke-10. Kalau sudah tahu, tinggal masukkan rumusnya, berarti 56,5. Di sini 56,5 ditambah sama dengan ya 56,5 ditambah tadi IN per 100, berarti tetap 10 ya. IN per 100 dikurang frekuensi sebelum kelasnya. Ini frekuensi kumulatif sebelum kelasnya ada 8. Dikurang 8. Dibagi frekuensi absolut kelas kuartilnya di sini. 8 juga di sini. Berarti tinggal 8 dibagi per 8 dikalikan dengan intervalnya 6. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya 58. Nah, kita cari di sini jangkauan presentil. JP, jangkauan presentil ini sama dengan, tinggal kurangkan aja kolom yang ini. P90 dikurang dengan P10. Inilah jangkauan presentilnya. Sebut koneng. Ini jangkauan kuartilnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita masuk ke standar deviasi. Nah, standar deviasi itu tadi variansi. Variansi itu rumusnya sigma xi kali x kurang x bar pangkat 2. Berarti kita perlu x kurang x bar pangkat 2. Kita pangkatkan 2. Nanti x kurang x bar yang mana kolomnya? Ini yang kolom Q. Berarti yang ini kita pangkatkan 2. Kita pangkatkan 2. Enter. Klik and drag. Kemudian tetangga sebelah ini kita kalikan dengan FI. Ini makanya di sini judulnya FI dikali X kurang X bar pangkat 2. Berarti sama dengan panggil si F frekuensi. Kita jodohkan dengan tetangga sebelah kita yang ini. Enter, klik and drag. Yang kita butuhkan apa? Panggil si Sum, Sumiati. Sam, come here. I wanna talking with you. Oh, beda ya. Jadi salah nih. Sam, enter. Nah, ini dia sigma FI dikurang X bar pangkat 2. Nanti kita tinggal masukkan S kuadratnya itu apa? Sigma ini, yang ini, kita bagi S pangkat 2 ya. Varians ya, saya buat ini variansi. Sama dengan yang ini dibagi N kurang 1. N kurang 1 itu berapa? 99. Inilah variansinya. Kalau sudah variansinya dapat, berarti kita standar deviasinya juga dapat. Variansi itu S kuadrat. Kalau S kuadratnya 64, berarti S-nya berapa? Pangkat setengah. Atau kita akarkan. 60, akar 4, 64, 8 ya. 8 kali 8, 64 ya. Atau kita ginikan aja. Biar ini, pangkat 0,5. Enter. Nah, 8, sekian gini ya. Nah, ini yang manualnya. Kalau kita menggunakan data analis, kemarin kita sudah install data analisnya. Kita klik data, kemudian kita panggil data analis. Kemudian kita cari statistik deskriptifnya atau deskriptif statistik. Di mana ini bacaannya? Nih. Kita klik OK. Nah, kita input range. Input range itu data mentahnya. Yang mana ini data mentahnya? Yang XI ini. Klik sampai ke bawah 100 ini. Ini XI-nya. Kemudian output. Output itu di mana kita mau ininya ya, mau